Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala diperkenalkan sunnah, diperkenalkan dengan Allah Ta'ala, kerububian Allah, keuluhian Allah, dikenalkan dengan nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang menakdirkan bisa hadir di majelis ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang memperkenalkan kita tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat, yang hal ini merupakan rizki karunia yang besar yang tidak ternilai harganya. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla karena hal inilah yang akan membawa seseorang kepada kebahagiaan dunia dan di akhirat, yaitu ketika seseorang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah, ketika kita membaca kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa asy-syafi atau ad-da'wa ad-dawa, kita jadi mengerti di antara salah satu sebab doa dikabulkan oleh Allah Ta'ala, doa kita menjadi doa yang diijabai oleh Allah Ta'ala ketika kita bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ketika kita menyeru memanggil Allah Azza wa Jalla, meminta kepada Allah Ta'ala dengan asma'ul husna wa sifatul ulia.
Dan kita telah membaca pada minggu yang lalu beberapa contoh-contoh doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya terdapat tawasul dengan Asmaul Husna, dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Maka insya Allah pada malam hari ini kita akan lanjutkan satu hadis lagi yang tertera di dalamnya doa yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga mengandung atau bertawasul dengan nama Allah Azza wa Jalla. Qala Al-Syeikh Ibn Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala wa fi Musnad Imam Ahmad, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad min hadis Abdullah bin Mas'ud, dari menyebutkan tentang hadis Abdullah bin Mas'ud, di mana Abdullah bin Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma asaba ahadan qattun hammun wala hazanun faqala Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fi hukmika adlun fiya qada'uka as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta bihi fi ilmi ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi illa adhhaba Allah 'azza wa jalla hammahu wa huznahu wa badalahu makanahu farahan. Faqila ya Rasulullah ala nata'allamuha qala bala yanbaghi liman sami'aha ay yata'allamaha. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad hadis dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah telah bersabda, ma asaba ahadan qattun hammun wala hadanun, tidaklah seseorang ditimpa rasa sedih, gundah gulana. Tidaklah seseorang yang ditimpa rasa gundah gulana dan sedih, kemudian dia berdoa, Allahumma inni abduka ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmik. Atau fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk. As'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaib 'indak an taj'al al-Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Ketika dia berdoa dengan doa ini, melainkan pasti Allah hilangkan kegundagulanaannya, Allah hilangkan kesedihannya, bahkan Allah ganti dengan kegembiraan. Ikhwati fillah, tentunya dalam kehidupan ini terkadang kita risau, sedih, gundah gulana. Maka tentunya hendaknya kita menghafal doa ini. Sungguh, ketika kita hafal doa ini, seakan-akan kita mendapatkan mutiara yang sangat mahal harganya. Maka hendaklah kita
berupaya untuk menghafalkan doa ini dengan serius. Kata Rasulullah, tidaklah seorang pun yang dia sedang gundah gulana dan sedih, dan tidaklah seseorang yang ditimpa rasa sedih, kemudian dia berdoa dengan doa ini, pasti Allah akan hilangkan rasa sedihnya, dan Allah ganti dengan rasa kegembiraan. Apa doa itu? Allahumma ya Allah, inni abduk, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu ya Allah. Ibnu abdik, putra hamba-Mu ya Allah. Ibnu amatik, putra dari hamba-Mu yang wanita ya Allah. Nasiyati biadik, ubun-ubunku ada di tangan-Mu ya Allah. Madin fi hukmuk, berlaku terhadapku hukum-Mu ya Allah, hukum-Mu berlaku bagiku ya Allah. Adlun fi qada'uk, ketetapan-Mu sungguh adil terhadapku ya Allah. As'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan seluruh nama yang Kau miliki. Aku mohon kepadamu dengan seluruh nama yang nama itu milik-Mu. Sammaita bihi nafsak, yang Engkau namakan dirimu dengan nama tersebut. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau aku mohon kepadamu dengan nama yang Kau ajarkan kepada seseorang dari kalangan hamba-Mu, dari kalangan ciptaan-Mu. Aw anzaltahu fi kitabik, aku mohon dengan seluruh nama-Mu ya Allah, atau dengan nama yang Kau turunkan di dalam kitab-Mu. Aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi fi ilmil ghaibi indak, atau yang Kau rahasiakan, yang Kau sembunyikan dalam ilmu ghaib-Mu yang berada di sisi-Mu. Ya Allah, Anta ja'al Qur'anal 'azima rabi'a qalbi. Hendaklah Kau jadikan Al-Quran itu, Al-Quran yang agung itu, rabi'a qalbi, pelipur penenang jiwaku. Wa nura sadri, dan penerang dadaku, yang menyinari dadaku. Wa jala'a huzni, dan pelipur lara kesedihanku. Wa dhahaba hammi, yang menghilangkan kegundah gulanaanku. Maka barang siapa yang berdoa dan doa ini, melainkan pasti Allah akan hilangkan kegundah gulanaannya dan juga kesedihannya, dan Allah ganti dengan kegembiraan. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Rasulullah mengajarkan satu doa yang agung. Doa yang akan menghilangkan kegundah gulanaan dan kesedihan. Di mana Rasul menyatakan barang siapa berdoa dengan doa ini, maka akan hilanglah kegundah gulanaannya dan kesedihannya. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku abduk, hamba-Mu yang laki-laki. Kata-kata abdun secara bahasa ini bentuk muzakkar, yaitu bentuk laki-laki. Kalau bentuk perempuannya apa? Amatuk. Ammatun, yaitu hamba wanita. Kalau hamba laki-laki apa? Abdun, hamba. Maka ikhwati fillah wa akhwati fiddin, boleh bagi kalian mengasih nama anak kalian dengan Abdullah, hamba Allah, kalau anak kalian laki-laki. Dan boleh bagi kalian memberi nama anak kalian dengan Amatullah, kalau anak kalian adalah perempuan. Abdun itu bentuk muzakkar, bentuk laki-laki. Amatun itu hamba dan bentuk perempuan. Nah. Terus bagaimana ikhwati fillah? Kalau ini kita yang mengucapkan, kalau laki-laki mengucapkan ini pas. Ya. Ya Allah, aku ada Allahumma inni abduk, sesungguhnya aku inilah hamba-Mu. Karena kita laki-laki. Terus bagaimana kalau ummahat, anak-anak banat? Bagaimana kalau perempuan berdoa dengan doa ini? Mungkin ini pernah Pak Jon atau hal tanyakan ya. Nah,
Padahal bentuk doanya laki-laki. Tapi yang berdoanya perempuan ini bagaimana? Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya hadza amrun wasi'un. Perkara ini adalah perkara yang luas. Boleh bagimu berdoa dengan doa yang diajarkan Rasulullah ini persis sesuai dengan konteksnya. Tidak dirubah sama sekali. Tapi boleh juga kamu ganti, karena ini adalah doa, dengan menyatakan Allahumma inni amatuk. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu yang wanita, ya Allah. Karena yang berdoa adalah wanita. Kalau laki-laki, Allahumma inni abduk. Kata Syekh Islam Ibn Taimiyah, maka ini adalah amrun wasi'un, perkara yang luas, yang boleh kita menggunakan abduk atau amatuk. Hanya saja, Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala lebih condong dengan pendapat, kalau wanita yang berdoa dengan doa ini, hendaklah dia merubah abdun menjadi amatuk. Abduka menjadi amatuka. Ikhwati billah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka permasalahan ini pun ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Maka Syekh bin Baz menyatakan, ini juga permasalahan yang luas. Yang seseorang diperbolehkan. Dia mengganti dan lebih baik dia sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang luas. Boleh sesuai dengan doa yang diajarkan Rasulullah ini, atau kita ganti sesuai dengan siapa yang berdoa. Namun Syekh bin Baz di sini lebih condong dengan pendapat tidak merubahnya. Terus bagaimana tentang seorang perempuan berdoa dengan doa ini? Allahumma inni abduk. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu. Padahal dia wanita. Padahal bentuknya muzakkar, laki-laki di sini. Ketahuilah. Kalau kita lihat dari bahasa, ini bentuk muzakkar. Abdun, bentuk muzakkar, bentuk muannasnya amatun. Barakallahu fikum. Tetapi terlalu sangat banyak dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Rasulullah SAW, terkadang kata-kata muzakkar juga mengandung muannas. Banyak dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ini bentuk muzakkar, bentuk laki-laki. Ini juga mengandung wahai orang-orang yang beriman, laki-laki dan juga perempuan, bisa berlaku juga untuk wanita. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Muslim bentuk muzakkar. Apakah menuntut ilmu itu wajib hanya laki-laki saja? Tidak. Adapun tambahan kata-kata wa muslimah, dhaif hadisnya, lemah hadisnya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, termasuk juga muslimah. Termasuk juga muslimah. Begitu juga sering disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata-kata zaujun. Apa artinya zaujun? Suami. Zaujun artinya suami. Kalau zauji artinya suamiku. Kalau istriku, zaujati, istriku. Ternyata dalam hadis Rasulullah disebutkan bisa berlaku untuk keduanya. Boleh bagi kalian memanggil istri kalian zauji. Yang secara bahasa zaujati, tapi zauji juga boleh. Karena bisa juga dipakai untuk laki-laki maupun perempuan. Begitu juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Allahumma inni abduk. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu. Boleh dibacakan oleh seorang laki-laki maupun juga boleh diucapkan oleh seorang perempuan. Allahumma ya Allah, inni abduk, sesungguhnya aku adalah hambamu. Yang namanya hamba,
Ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat fakir, yang sangat butuh bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba ketika memohon kepada Allah taala mengakui terlebih dahulu kelemahannya, ketidakmampuannya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah, bantuan Allah, pertolongan Allah, takdir dari Allah Azza wa Jalla. Dia mengaku bahwa dia adalah hambanya. Ya Allah, sungguhnya aku adalah hambamu. Ibnu abdik, putra dari hambamu. Aku adalah hambamu, putra dari hambamu, putra dari hamba wanitamu. Nah, kita ini anak dari ibu dan bapak kita. Nah, kita adalah hamba Allah, bapak kita adalah hamba Allah, ibu kita adalah hamba Allah. Ya. Nah, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, putra dari hambamu yang laki-laki, dan putra dari hambamu yang wanita. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ya Allah, berada di tanganmu. Semua makhluk ini ubun-ubunnya di tangan Allah Subhanahu wa taala, di antara dua jemari Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika kalian tidak suka, dengan istri kalian misalnya, doa pada Allah taala. Karena Allah lah yang menentukan. Karena ubun-ubun istri kalian itu berada di antara dua jemari Allah, berada di antara dua jemari Allah Azza wa Jalla. Allah membolak-balikkannya. Maka ikhwati fillah, termasuk kita, ubun-ubun kita ini berada di tangan Allah taala. Madin fiya hukmuk. Hukum Allah, hukummu ya Allah berlaku terhadapku ya Allah. Ketentuan Allah, ketetapan Allah itu berlaku pada kita. Siapapun kita, pasti tua. Siapapun kita pasti akan mati. Ketentuan Allah sudah baku dan tidak bisa berubah lagi. Takdir Allah tidak bisa berubah lagi. Hukum-hukum Allah, ketentuan Allah berlaku pada kita. Madin fi hukmuk adlun fi qada'uk. Ketentuanmu adil ya Allah terhadapku. Aku tidak akan pernah berkeluh kesah dengan apa yang kau takdirkan ya Allah. Karena ketentuanmu pasti adil, pasti sesuai, pasti cocok. Hanya saja kami tidak tahu ya Allah. Nah, tapi kami yakin ketentuanmu, takdirmu pasti adil. Setelah seseorang itu bertawasul dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla, mengakui bahwa dia adalah hamba Allah, berarti Allah adalah ilahnya, Tuhannya, Robnya, penciptanya, penguasanya. Yang di tangannya lah segala semua urusan. Allah yang menentukan semua hukum, menetapkan semua hukum, dan Allah itu Maha Adil. Maka setelah itu baru kita berdoa kepada Allah Taala. As'alukallahumma bikulli ismin huwa lak ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan seluruh nama yang kau miliki ya Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki walillahil asmaul husna. Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Bukan berarti nama Allah cuma 99, tidak. Allah memiliki 99 asmaul husna, fad'uhu biha, maka hendaklah kalian berdoa dengan nama-nama asmaul husna tersebut, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa panggil nama Allah taala. Minta rezeki, panggil ya Razzaq, wahai zat pemberi rezeki. Minta kasih sayang, ya Rahman, ya Rahim. Minta kesembuhan, ya Syafi, wahai zat penyembuh. Sembuhkan aku. Silakan sebut nama Allah sesuai dengan permohonan kalian. Allah memiliki 99 asmaul husna. Tetapi bukan berarti nama Allah cuma 99. Dalilnya mana? Hadis ini. Maka hendaklah kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Allahumma, as'alukallahumma, ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu, bikullis min huwalak, dengan seluruh nama yang kau miliki. Dengan seluruh nama yang merupakan namamu, yang kau miliki. Sammaita bihi nafsak, yang kau namakan dirimu dengan nama tersebut. Nama Allah banyak. Au 'allamtahu ahadan min khalqik,
atau yang engkau ajarkan kepada seseorang dari kalangan hambamu, kepada Rasulmu. Maka aku mohon dengan nama tersebut, ya Allah. Dengan seluruh nama yang kau miliki, yang kau namakan dirimu dengan nama tersebut, atau yang engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu. Nama-nama Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dalam kitab Taurat, Injil, Zabur. Dan seluruh nama itu ada dalam Al-Quran. Nama-nama itu ada dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Aku mohon kepadamu, ya Allah, nama yang kau turunkan di dalam kitabmu. Awis ta'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu ghaibmu. Berarti ada nama Allah Azza wa Jalla yang Allah rahasiakan, yang Allah sembunyikan di dalam ilmu ghaibnya. Ada yang Allah, nanti pada akhir kiamat nanti, Allah ilhamkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama yang tidak pernah diberitahukan ketika di dunia dulu. Ketika Rasulullah sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, Allah ilhamkan sehingga Rasulullah berdoa dengan nama tersebut. Ada nama-nama Allah yang Allah rahasiakan dalam ilmu ghaibnya. Berarti nama Allah bukan hanya 99, masih banyak dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah itu sendiri. Hanya Allah saja yang tahu. Karena ada yang Allah rahasiakan dalam ilmu ghaibnya. Awis ta'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, setelah kita memuji Allah, menyanjung Allah, bertawasul dengan nama-nama Allah dan seluruh nama Allah Al-Husna, dengan sifat Allah yang tinggi, kita bertawasul dengan seluruh nama baik yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada seseorang, atau yang Allah turunkan kepada dalam Al-Quran, atau yang Allah sembunyikan dalam ilmu gaibnya, kita bertawasul dengan seluruh nama Allah SWT, baru kita meminta dan memohon kepada Allah Ta'ala. Contohnya, Anta ja'alal Qur'an al-azima rabi'a qalbi. Hendaklah engkau jadikan Al-Quran yang agung itu sebagai penyejuk hatiku, ya Allah. Penenang jiwaku. Nah, jadikanlah Al-Quran itu penyejuk jiwaku, ya Allah, penyejuk hatiku. Ketika baca Al-Quran, tenang. Ketika menghadapi berbagai macam urusan di dunia ini, yang membuat pusing, sakit hati, kecewa, dan sedih, gundah gulana, kacau otaknya dan pikirannya, maka ketika membaca Al-Quran, menjadi fresh kembali, menjadi tenang. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang mulia ini, Al-Quran yang agung ini sebagai penyejuk hatiku, ya Allah. Wa nura sadri, yang menerangi dadaku. Ketika dada kita menjadi gelap karena ulah kita, dosa-dosa kita. Satu dosa, seperti titik hitam pada dada kita. 2 dosa, 2 titik hitam. 10 dosa, 10 titik hitam. 1000 dosa, 1000 titik hitam menjadi tertutup, menjadi hitam. Gelap. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai cahaya yang menerangi dadaku, yang menerangi hatiku. Sehingga dengan Al-Quran putih kembali, diterangi. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Yang menerangi langit dan bumi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu sebagai penerang jiwaku, ya Allah. Yang membimbing aku. Yang menerangi dadaku. Wajala huzni, sebagai pelipur lara dari kesedihan yang aku hadapi. Ya Allah, mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran ini, kesedihanku akan hilang. Terhibur dengan Al-Quran. Dengan kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mu'jizat-mu'jizat. Hukum-hukum dan yang lainnya yang terdapat Al-Quran. Sehingga lupa, sehingga hilang kesedihan dan kegundah gulanaan. Wa dhahaba hammi, dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai bisa menghilangkan kegundah gulanaanku. Maka ikhwati fillah, kata Rasulullah, maka barang siapa yang gundah gulana atau sedih, kemudian berdoa dengan doa ini, melainkan pasti Allah akan hilangkan kegundah gulanaannya dan juga kesedihannya.
Wabdalahu makanahu farhan. Dan Allah akan ganti yang tadinya sedih, yang tadinya gundah-gulana menjadi gembira. Faqila, maka ada sahabat yang berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala nata'allamuha? Tidakkah kami mempelajarinya? Tidakkah kami menghafalkannya? Apakah kami harus menghafalnya Rasulullah? Bala, kata Rasulullah, tentu, ya. Yang bagi sudah sepantasnya dan sudah seharusnya. Liman sami'a, barang siapa yang mendengarkannya, yang mendengarkan hadis ini, yang mendengarkan doa ini, ayata'allamaha, hendaklah dia mempelajarinya, hendaklah dia menghafalkannya. Ikhwati fillah, hari ini kita telah mendengarkan hadis ini. Dan kita telah mengerti apa makna kalimat demi kalimat yang dari doa yang Rasulullah ajarkan ini. Maka malam hari ini pula kita berusaha untuk menghafalkannya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kesedihan yang kita alami saat ini, baik itu musibah Covid ataupun musibah yang sedang melanda saudara-saudara kita. Kita sedih, ada saudara kita, adik kita, orang tua kita yang tertimpa musibah, kita pun sedih. Atau saudara kita sama kaum muslimin, yang mana seorang muslim itu kalbunyan, seperti satu tubuh, kal jasadi wahid, seperti satu tubuh, atau seperti satu bangunan. Yang namanya satu tubuh, kalau ada yang terluka, seluruh tubuh ikut merasakan demam dan sakit. Maka ketika kita sedih, gundah-gulana, ketika banyak saudara kita yang ditimpa musibah, maka kita berdoa dengan doa ini. Semoga Allah kabarkan, Allah ganti kesedihan yang kita alami ini dengan kegembiraan. Bisa jadi saudara kita kemudian mendapatkan kesembuhan, keselamatan. Dan Allah ganti musibah dengan kenikmatan. Karena tidak ada satu musibah pun, dan kan ada hikmah di balik itu semua. Maka ikhwatillah, hafalkan dan pelajari doa ini. Dan kata Rasulullah, sudah semestinya, sudah seharusnya barang siapa yang telah mendengarkan doa ini, hendaklah dia mempelajarinya dan menghafalkannya. Nah, siapa di antara antum yang sudah hafal doa ini? Ada yang sudah hafal? Nah, taib. InsyaAllah pada kesempatan akan datang, mudah-mudahan seluruhnya sudah hafal. Nah, ini, PR bagi antum seluruhnya untuk menghafal doa ini. Yang belum mencatat silakan catat, kemudian dihafal. Saya ulangi sekali lagi. Allahumma inni abduk. Ya Allah, sungguhnya aku adalah hambamu. Allahumma inni abduka. Ya Allah, sungguhnya aku adalah hambamu. Ibnu abdika, putra dari hambamu yang laki-laki. Ibnu amatik, putra dari hambamu yang perempuan. Nasiyati biadik, ubun-ubunku berada di tanganmu. Madin fiya hukmuk, hukummu berlaku terhadapku. Adlun fiya qada'uk, ketetapanmu adil terhadapku. As'alukallahumma bikulli ismin huwalak. Ya Allah, aku mohon dengan seluruh nama yang kau miliki. Sammaita bihi nafsak, yang engkau menamai dirimu dengan nama tersebut. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu. Aw anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu. Aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu